Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, untuk pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pendampingan untuk materi ruang belajar SMK Negeri 1 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk pagi hari ini dan siang nanti termasuk untuk besok dan lusa, pematerinya adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ainun. Tetapi saat ini beliau masih dalam kondisi kurang fit. Itu insya Allah nanti juga beliau ke sini. Jadi ini tadi saya ditugaskan untuk menggantikan beliau sementara dalam hal pelatihan, nggih, mboten ditugasnya dadi wakil kurikulum mboten. Nah, untuk pagi hari ini kita lanjutkan atau kita review untuk materi ruang belajar yang pada minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Ainun. Jadi memang mulai hari ini akan kita live kan di Zoom. Tujuannya untuk apa? Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini dan ada waktu longgar bisa untuk mengikuti juga. Sehingga ketika materi ini diulang-ulang, harapannya nanti tidak ada kendala ketika pembelajaran sudah mulai dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ruang belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari awal kemarin. Ini saya mencoba sebagai sebentar. Oke. Bengi nek pulang, lalu langsung pulang. Yo. Itu dengan Michael Young udah berdua alias MWD. Kayak gini nih komennya. Baik, Bapak Ibu untuk sebentar. MWD. Datang doang. Tapi nggak bisa cari cewek yang benar. Ini vitaminnya sama yang ini untuk panasnya. Ya. Untuk vitaminnya setengah sendok ya sebenarnya 2,5. Sebentar Bapak Ibu nggih. Baik, kita ulangi. Jadi ini saya share screen untuk nah Bapak Ibu, kemarin pada saat kita memulai pelatihan, Bapak Ibu diminta untuk membuat jadwal guru. Dan di sini jadwalnya kalau sudah selesai indikasinya, setelah jadwal itu kita upload dan muncul seperti ini, kita cek siswa diatur kelas Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini ternyata kok tidak ada siswa yang terpilih misalkan. Kita milih misalkan 12 MM1 misalkan. Nah, karena di sini ada, maka berarti jadwalnya sudah beres. Tetapi ketika kita pilih kelas, ternyata kok tidak ada siswanya, maka ada kesalahan dalam input jadwal. Kemungkinan besar kemarin kesalahan itu adalah masalah spasi yang paling banyak itu. Jadi penulisan dalam proses upload Excel itu harus sama persis dengan contoh atau format yang sudah diberikan atau yang sudah disampaikan pada saat pelatihan yang pertama oleh Pak Ainun. Nah, setelah ini berhasil Bapak Ibu, kemudian kita pilih. Contoh misalkan ini
Nah, kita pilih dicentang, kemudian tambah Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalkan setelah dipilih itu tidak ada tulisan terdaftar seperti ini Bapak Ibu. Ada kemarin beberapa kelas, itu tadi saya juga mengalami untuk kelas saya itu misalkan tadi saya kelas 12 AKL 5 yang di tempat saya tadi, itu di sini tidak ada keterangan terdaftar. Nah, ini berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Kalau tidak ada keterangan terdaftar seperti ini, itu masalahnya adalah mungkin ada kesalahan kode di servernya. Panjenengan nanti bisa ke saya atau ke Pak Ainun langsung. Tuh, kemudian Bapak Ibu, setelah ini kita centang dan terdaftar, baru anak-anak nanti bisa untuk melaksanakan absensi setelah kita memulai pembelajaran. Tapi kalau di sini tidak terdaftar statusnya masih seperti ini, maka mereka tidak akan menemukan pembelajaran kita. Itu. Ini saya kembali ke sini Bapak Ibu. Terus bagaimana cara memulai pembelajaran? Cara memulai pembelajaran panjenengan buka di beranda dan di sini ada mapel sesuai dengan harinya. Di sini saya contohkan ini misalkan Ibu Tuti Asmiasih pada hari Rabu beliau mengajar atau ada jadwal mengajar di kelas 12 BDPM 1 pada jam 1.23. Kemudian nanti kelas jam 8, 9, 10 beliau juga memiliki jadwal di kelas 10 AKL 5. Nah, kita klik hadir di sini, kemudian panjenengan tanda tangan, nulis materi pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk materi pembelajaran, apabila panjenengan sudah punya materi di YouTube dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memasukkan linknya. Jadi nanti panjenengan tulis linknya saja di situ, anak-anak buka YouTube. Begitu. Ini contoh misalkan, ini karena sudah diisi, nggih. Lanjut pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat materi. Jadi di sini kita bisa chatting dengan anak-anak. Kemudian kita juga bisa menambah materi pembelajaran di sini. Itu kita bisa upload file Bapak Ibu di sini. Cuman maksimal untuk saat ini 2 MB. Jadi kalau misalkan kita upload, mohon maaf misalkan video itu sepertinya sulit kalau kita hanya dibatasi 2 MB. Jadi sebaiknya untuk video itu tetap di YouTube, kemudian dilinkkan ke sini saja. Karena kalau video misalkan panjenengan punya video, kalau kita buat video sendiri itu kan biasanya ukurannya kan bisa bergiga-giga nggih. Kalau kita buat video sendiri. Kalau di-upload langsung di sini itu akan menjadi masalah tersendiri. Jadi nanti server kita akan mengalami semacam apa nggih? Loss atau down gitu nggih. Loss down. Overload nggih bahasa ini. Jadi untuk video kami sarankan untuk saat ini Bapak Ibu tetap seperti biasanya panjenengan. Kalau panjenengan buat video itu biasanya di YouTube ya di YouTube saja. Toh kalau kita upload di YouTube itu ada keuntungannya. Misalkan banyak viewernya, itu nanti kita bisa menjadi nilai plus tersendiri. Ya, seperti yang sekarang viral itu Mas Rifki Naki. Nah, kemudian nah, Bapak Ibu, kemarin ada yang tanya, untuk melihat daftar hadir di mana. Nah, kemarin kami untuk menjawab karena japri satu persatu itu kalau dijawab, mohon maaf kemarin juga karena banyak yang japri satu persatu, banyak yang tidak kami jawab, kami hanya menjawab nanti akan disampaikan pada saat pendampingan.
Begitu nggih kemarin, mohon maaf kalau kami kemarin jawab seperti itu karena memang banyak yang menanyakan. Jadi sebenarnya aplikasi ini begini Bapak Ibu, panjenengan bisa coba diklik sebuah barang enggak apa-apa. Ya enggak usah takut-takut, diklik nanti kalau misalkan minta hilang dihapus ya upload lagi gitu aja. Ini kan aplikasi lokal kita. Panjenengan enggak usah khawatir, enggak usah takut, dicoba semua menunya enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu untuk aplikasi pusat belajar. Karena ini pengembangnya juga lokal, ya, pengembangnya kita sendiri. Gitu. Jadi kalau kita melihat siswa yang hadir siapa saja yang sudah hadir melalui aplikasi ini, kita buka kelas online Bapak Ibu. Kelas online kita klik, kemudian kita pilih. Nah ini di sini kita bisa lihat siapa yang sudah hadir. Nah ini ada tanda tangannya Bapak Ibu, jadi bisa kita jadikan laporan ya nanti kalau misalkan dibutuhkan. Tuh. Jadi di sini yang sudah hadir di kelasnya Bu Tuti pada pagi hari ini yang sudah tanda tangan. Yang belum tanda tangan berarti belum hadir. Nah terus bagaimana bagi siswa yang belum memiliki Android? Nah yang belum memiliki Android kemarin sudah diberikan solusi oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu dengan meminjam tablet sekolah. Tetapi untuk peminjaman tablet mohon pertama kali minjam anak didampingi oleh orang tua. Hanya pertama kali saja. Nanti selanjutnya kalau tukar tablet, karena tablet ini nanti dalam 2 minggu harus ditukar, itu boleh anaknya datang sendiri, tidak harus dengan orang tua. Jadi dengan orang tua itu untuk pertama kali pinjam saja untuk memastikan bahwa memang benar-benar anak ini membutuhkan perangkat itu dan orang tuanya mengetahui. Jangan sampai nanti anak pinjam, orang tuanya tidak tahu, kemudian ketika tabletnya hilang, akan menjadi masalah tersendiri. Jadi untuk absen, Bapak Ibu tempatnya di sini. Ya, jadi di menu kelas online, seperti itu. Terus Pak? Nah untuk cek tugas ini masih dalam pengembangan itu. Kemudian juga ada menu manage pembelajaran. Ini juga masih dalam pengembangan. Untuk pekan ini yang paling yang utama kita nanti yang kemarin yang disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum itu di sini kita memasukkan materi di sini itu biar satu pintu Bapak Ibu. Jadi sekolah itu bisa punya data bahwa panjenengan pada hari ini mengajar di kelas ini, panjenengan pada hari ini mengajar di kelas ini yang hadir siapa saja. Itu karena kalau pembelajaran online itu kadang kita juga agak susah untuk membuat jurnal dan lain sebagainya. Dengan proses seperti ini itu sama saja sebenarnya dengan kita mengisi jurnal Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ketika panjenengan itu membuat pelajaran di sini, itu secara tidak langsung panjenengan juga mengisi jurnal pembelajaran. Jadi nanti kurikulum itu ketika cetak jurnal itu sudah otomatis dari sini. Jurnal harian panjenengan. Itu termasuk daftar hadir dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan. Nggih, monggo Bu Pin. Kak, aku kepingin takon, Kak. Untuk prakerin ini sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu nggih. Kemarin kalau tidak salah Pak Cep di grup wali kelas nggih. Itu kalau usul masalah absen, mereka sudah absen di lembaga di smart class itu istilahnya mereka pembelajarannya kan di tempat prakerinnya. Cuman untuk Bapak Ibu guru diharapkan tetap ada komunikasi. Jadi bukan berarti mereka dilepaskan begitu saja, tapi tetap ada komunikasi. Ya, itu kemarin pesannya Pak Cip seperti itu di grup wali kelas kalau tidak salah. Pak Adi, permisi Pak Adi. Untuk kelas, kalau prakerin kan jurnalnya kan di sana, nggih. Tidak. Hanya absen yang nggih smart class. Nggih. Pak Adi. Itu nanti menunggu sebentar Pak, menunggu untuk jurnalnya nanti itu menunggu Pak Ainun saja yang jawab untuk itu nggih. Nggih monggo yang tanya dari rumah ada sinten niku. Monggo
Pak Adi mau tanya. Nggih, Pak Sulam nggih. Ya, oke. Nggih, monggo Pak Sulam. Tadi kan Pak Adi menyampaikan upload dari YouTube. Nggih. Hanya diberikan linknya saja. Nggih. Lah, tolong disajikan cara ngelingkannya itu dari teman nggih. kelas itu ke YouTube-nya. Baik. Contoh misalkan kita di YouTube nggih. Ini saya contohkan untuk pelajaran saya PAI nggih. Di copy linknya Bapak Ibu, di copy seperti ini, linknya yang di atas nih nggih. Copy link di sini aja, walaupun di sini ada sematkan dan lain sebagainya, nanti daripada bingung. Ya, di copy linknya biasa ini aja. Kemudian ruang belajar dibuka, kemudian nanti di kelas 12 nggih, niki contoh nggih. Tuh, lanjut pembelajaran. Bisa ditulis di sini. Begini bisa ya. Jadi nanti anak-anak tinggal buka link ini saja Bapak Ibu itu. Jadi ini sudah bisa. Gitu. Atau kalau ditambah materi sini juga bisa. Nah ini kalau video nanti di sini. Kok sering nyala no kameranya, lagi kita nyala no, mama nggak muncul mukanya mama. Kayak bosening mau. Apa aku guys. Kalau yang tadi itu maksudnya di chatting Bapak Ibu nggih. Itu misalkan di tengah-tengah pembelajaran ada yang tanya, panjenengan jelaskan, mungkin anak-anak ingin lebih jelas bisa ini contoh videonya begitu. Tapi kalau di awal itu bisa seperti ini. Tapi ya apa? Nah, seperti ini juga bisa sama. Nanti anak-anak tinggal buka saja. Ini otomatis kalau ini langsung otomatis di YouTube. Oke, kalau ini mereka buka langsung, tapi yang tadi yang saya contohkan itu melalui chatting. Ngoten Bapak Ibu. Iya Pak Adi. Ya, Ibu. Tadi kan ini apa? Saya sudah nge-link videonya udah, terus mau tak hapus gitu, gimana caranya? Kok nggak bisa? Menghapus ya? Ya, menghapus video. Oh, nah ini di bawah ini Ibu ada tombol ini ya apa silang ini ya. Ini kita hapus. Tidak bisa hilang ya. Kalau tidak bisa hilang nanti kami laporkan ke pembuatnya Pak Ainun nanti biar diperbaiki. Kemungkinan seperti ini biasanya ada apa istilahnya ada masalah di aplikasinya. Nanti insya Allah akan segera diperbaiki. Terima kasih. Belum bisa ya menghapus ya berarti. Terima kasih. Menghapus belum bisa ya Pak Adi. Oke, terus. Insya Allah nanti diperbaiki ini, nanti kami laporkan untuk menghapus video, oke? Saya tanya Pak Adi. Oke, yang di sini dulu, oke? Bupin dulu, monggo, Bupin. Pak Adi tadi kalau setelah diketikkan di pesan itu enggak muncul. Materi muncul itu kalau yang tadi klik pembelajaran tambah materi. Oke, kalau di pesan itu hanya linknya saja Ibu. Jadi anak-anak nanti harus buka link itu. Buka link sendiri ya? Oke, buka link sendiri seperti kita apa? Buka link web dan lain sebagainya. Oke. Kalau di materi pembelajaran berarti tambah materi, kita klik muncul yang seperti di materi pembelajaran. Oke, nanti di sini videonya diklik, kemudian linknya diletakkan di sini gitu tadi gitu. Seperti ini. Kemudian langsung simpan.
materi atau di bawahnya diberi keterangan misalkan video ini berisi tentang apa begitu. Oh ya, siap. Terima kasih. Nggih, Saya yang di tanya, rumah Pak Bapak Adi. Ibu. Saya tanya ya. Nggih, Bu Ina nggih, nggih, monggo. Adi, saya itu punya PPT Nggih. yang saya beri suara saya sendiri. Nggih. Tetapi menjadikan file itu besar. Nggih. Nah, terus kemarin sarannya Pak Ainun dimasukkan ke dalam Google Drive. Oke. Saya mohon dilihatkan langkah-langkahnya Pak, sehingga siswa itu bisa lihat atau membuka dari ruang belajar itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk yang di Google Drive, berarti kita harus upload materi itu di Google nggih, di Google Drive nggih. Contoh misalkan Kok nggak kelihatan ya Pak Adi? Bisa didekatkan ya itu kameranya. oh mohon maaf saya lupa belum share screen. Maaf. Nah, itu mau berarti nggak share screen. Nah ini kita harus buka dulu di Google, kemudian kita pilih Drive. Ini saya contohkan misalkan nah ini nanti materinya Bapak Ibu yang PowerPoint yang besar-besar itu bisa diupload di sini di Google Drive ini langsung uploadnya caranya panjenengan bisa klik baru kemudian upload file atau upload folder. Nah kalau misalkan PowerPoint yang berupa ada suara kita atau video itu biasanya nanti videonya itu masih belum masuk ke PowerPoint biasanya itu. Jadi harus dijadikan dalam satu folder. Karena apa? Kalau hanya PowerPoint-nya yang kita upload itu nanti videonya itu tidak bisa diputar oleh anak-anak. Sama dengan ketika kita mengcopy PowerPoint dari satu komputer ke komputer yang lain. Itu kalau di PowerPoint-nya ada video dan videonya tidak kita sertakan, itu biasanya nanti ketika di copy di komputer yang lain, itu video tidak bisa diputar. Jadi harus disertakan. Gitu. Jadi kalau memakai PowerPoint yang ada video, itu mohon file videonya juga dijadikan satu dalam satu folder. Kemudian nanti setelah jadi satu dalam satu folder, itu panjenengan klik upload folder nggih, itu di Google Drive. Itu kemudian dicari filenya seperti biasa. Nah, seperti ini, misalkan ini saya klik. Ini zoomnya nggak boleh keluar, dah Bu. Folder ini. Ibu, zoom. Ya ini kita tunggu, ini karena ini yang mau saya upload ini besar ini. 804 file ini, misalkan contoh nih. Mulai pukul 9.30 sampai pukul 10 pagi tentunya. Itu. Nah, nanti setelah selesai Bapak Ibu, nanti di sini akan muncul nama filenya. Itu akan muncul nama filenya. Contoh misalkan ini ada file apa? Contoh misalkan ini saya contohkan, kalau ini desain PowerPoint nanti ini di sini sudah muncul desain PowerPoint yang tadi saya apa istilahnya? Saya upload satu folder, tapi harus nunggu ini sampai penuh gitu, sampai selesai uploadnya. Karena ini masih lama agar menghemat waktu. Kalau ini nanti sudah selesai, ini akan hilang sendiri Bapak Ibu. Nah ini saya contohkan, misalkan kalau sudah selesai uploadnya, misalkan. Ini contoh misalkan ini ada rangkuman tugas MPLS. Diklik agar bisa dilihat oleh siswa bagaimana. Nah ini di sini ada bagikan. Klik kanan, kemudian dibagikan. Nah, di sini ada bagikan ke siapa? Ke siswa. Kalau ini kita harus pilih satu persatu, maka kita cukup diklik salin link aja ini, Bu. Tuh. Jadi hanya orang yang punya link saja nanti yang bisa, gitu. Nah, ini kita lihat siapa yang saja di grup yang bisa melihat link ini. Nah, ini kita bisa kalau mereka hanya untuk melihat saja, kita
pengakses untuk melihat, bisa ini kita klik. Wes. Kemudian linknya kita salin. Terus apa? Nah, setelah linknya disalin, kembali ke ruang belajar, kita bisa nambah materi. Kemudian Terus kita selanjutnya apa ini? sertakan di sini. Karena kalau di sini ini kita harus Nggak upload ada. filenya, itu. Nah, karena kita Udah tidak dari kota. upload file, bisa kita serahkan atau kita sertakan di sini linknya seperti ini. Copy paste di sini atau copy paste di chatting seperti tadi. Ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Belum Kemudian diproses, klik Kak. kirim. Nah, ini tidak saya kirim Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kelasnya Bu Tuti hari ini sudah dipakai belajar sama anak-anak. Nanti kalau saya klik kirim, khawatirnya anak-anak buka bingung. Ini tugas dari Bu Tuti kok banyak gitu. Ngatar. Ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Nik memohon. Yang lain Bapak Ibu? Tak lihatnya. Ada yang ditanyakan, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah? Bapak Asmuin, barangkali ada yang ditanyakan? Nanti ngunggah persyaratan yang kemarin ada tangan. Ya. Lalu. Sinten nih? Weh. Bisa. Oh. Ngeprint. Nah, untuk siswa, di sini Pak, enggak, Bu, ini ngirim tugasnya gimana? Untuk saat ini, khusus untuk siswa Bapak Ibu, seperti kemarin saran dari Pak Jeb sambil ini nanti mereka juga kita latih. Insya Allah nanti untuk siswa kita minta setiap kelas nanti ada satu siswa yang menjadi relawan TIK. Tadi kami sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi nanti masing-masing kelas itu ada satu siswa yang dianggap paling pintar di kelas itu dalam bidang TIK. Kita minta mereka untuk menjadi relawan TIK. Nanti kita latih. Jadi nanti mas-mas teknisi akan melatih mereka. Kalau satu kelas ada satu, berarti nanti ada sekitar 72 anak yang dilatih secara bergantian. Mungkin satu jenjang satu hari, satu jenjang berarti 24 siswa nanti kita latih untuk menjadi semacam helpdesk bagi teman-temannya. Jadi ketika teman-temannya ada masalah, harapannya nanti bisa diselesaikan di kelas itu. Kalau ternyata dia tidak bisa ngatasi, maka nanti dilanjutkan itu ke teknisi. Karena selama ini kalau langsung ke teknisi, itu yang terjadi kewalahan. Jadi dalam satu hari, HP-nya mas-mas teknisi itu bisa sampai ribuan itu, chatting itu. Karena apa? Karena anak-anak langsung tanya ke teknisi. Padahal kadang sesuatu yang ditanyakan itu sesuatu yang sederhana. Yang teman-temannya juga mungkin sudah bisa ngatasi. Sehingga kita punya semacam ide untuk setiap kelas nanti kita buat grup helpdesk TIK SMK 1 Surabaya. Mata ini apa kiran, Mas Ran? Jadi insya Allah nanti mungkin dalam pekan-pekan ini kalau memang situasi sudah memungkinkan, anak-anak itu akan kita panggil secara bergantian untuk kita latih. Kalau misalkan tidak memungkinkan, mungkin akan kita latih via Zoom seperti ini untuk anak-anak yang akan kita jadikan relawan TIK. Karena selama masa pandemi ini ketika ada masalah itu biasanya chatting langsung ke teknisi dan itu akan menjadi masalah sendiri ketika yang chatting banyak. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru kadang tanya sesuatu ke mas-mas teknisi atau mungkin juga ke saya, itu kadang jawabnya lama, kadang juga tidak terjawab. Itu bukan berarti kami tidak karena memang chattingnya itu kadang tertutup. Jadi chattingnya tertutup oleh chattingannya anak-anak itu. Jadi kalau dilihat di WA, ini contoh WA saya ini saat ini itu sudah 818 pesan yang belum saya baca. Ini contoh ini WA saya ini tadi saya baru 818 ini termasuk mungkin yang terpendam di bawah-bawah. Ini kalau Mas Takim atau Mas Rifki bisa sampai 1000 lebih ini. Gitu. Ini contoh saja, contoh. Jadi mohon maaf kalau misalkan Bapak Ibu WA ke kami kok slow respon dan lain sebagainya. Ya karena memang
dari siswa itu banyak sekali. Kadang, mohon maaf, kadang sesuatu yang bukan berhubungan dengan ini, karena yang tahu mereka adalah nomor kami, itu tanyanya juga ke kami. Itu. Contoh kemarin ada anak mau lomba voli minta surat keterangan kelakuan baik, itu tanya ke saya kan juga bingung gitu. Ya akhirnya kita arahkan ke TU. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, seperti itu kondisinya. Insya Allah untuk anak-anak nanti jenengan tidak usah khawatir, akan kita latih tersendiri untuk anak-anak nanti. Oke. Oke, monggo yang lain. Pak Adi. Oke, Pak As. Pak Adi, untuk pengumpulan tugas itu sebaiknya Bapak Ibu guru diarahkan ke email yang disediakan oleh sekolah. Okay. Karena itu besar kapasitasnya, lancar, tidak terganggu oleh email yang lain. Jadi Bapak Ibu guru ngeceknya gampang sekali, enak di situ Pak Adi. Jadi nggak ribet. Masih. Terima kasih. Ini ide yang sangat bagus dari Bapak Aslamet. Jadi Bapak Ibu untuk tugas anak-anak yang ke email misalkan itu dipersilakan dan diharapkan masuk ke email sekolah. Panjenengan dulu sudah kita bagi username sama password. Username-nya nama lengkap panjenengan sesuai dengan yang ada di e-rapor. Jenengan kalau nama lengkap saya seperti apa ya, jenengan lihat di e-rapor. Kemudian ditambahi @smkn1-sby.sch.id, passwordnya kiwrty123. Kiwrty itu jenengan bisa lihat di keyboard ya. Di keyboard itu sudah urut itu. kiwrty123. Sudah urut. Monggo jenengan pergunakan karena space-nya email itu besar daripada kalau kita menggunakan email pribadi. Kalau email pribadi dibatasi hanya maksimal 15 GB. Ya, kalau tugasnya anak-anak banyak nanti akan jadi masalah tersendiri. Termasuk ini di aplikasi pusat atau pusdat nih ya, di aplikasi belajar ini, kalau misalkan semua anak nanti masuk ke sini semua, ini kami juga memikirkan bagaimana penyimpanannya, karena server kita juga terbatas. Server kita juga terbatas itu, sehingga nanti juga kita harus memikirkan. Tadi Pak Ainun punya ide, nanti untuk tugas kita semuanya di Google Drive saja. Nanti linknya dimasukkan ke sini. Ini masih kita cari formulanya agar penjenengan mudah untuk uploadnya, anak-anak juga mudah untuk mengakses. Ini yang kami carikan formulanya sampai saat ini. Monggo yang lain Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti untuk pelatihan ini nanti siang juga akan kita live-kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sekarang panjenengan mungkin belum menemukan masalah, nanti di rumah bisa waktu Zoom bisa ditanyakan. Insya Allah pelatihan ini kan sampai 3 hari guys. Sebenarnya ini bukan pelatihan Bapak Ibu, pendampingan untuk mengatasi pelatihan yang ada gitu saja sebenarnya. Itu karena untuk penggunaan aplikasi kemarin saya lihat Bapak Ibu guru sudah banyak yang lancar, nyoba-nyoba sendiri, alhamdulillah. Tidak masalah. Kalaupun yang bermasalah mungkin karena memang di aplikasi kemarin masih ada yang iya, kenapa nggak keluar aja? Keluar. Untuk tugas kita bisa nge-share, tapi anak-anak masih belum bisa mengumpulkan ke sini. Belum bisa. Nanti seperti biasa saja Ibu, kalau jenengan di WA biasanya mungkin atau di Google Classroom, sementara seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kemarin, tetap itu enggak apa-apa. Sementara, terserah. Ini untuk sebenarnya ini untuk jurnal Ibu. Jadi sebenarnya aplikasi ini lebih awalnya itu didesain untuk jurnal mengajar awalnya. Tapi karena ini masa pandemi, akhirnya dilengkapi dengan beberapa fitur akhirnya dikembangkan. Itu desain awalnya itu untuk jurnal mengajar, desain awalnya. Ngoten. Pak Chan, Pak Mas Riki, mic-nya biar yang di rumah juga bisa. Yang tanya di ruangan ini juga mohon pakai mic biar yang di rumah juga bisa. Pak Chan. Iya Pak Adi, ini saya kan sudah masuk kelas online saya, terus masuk mapel. Nah, ini saya masuk ke jam saya sekarang.
anak-anak sudah bisa absen, tapi saya tidak bisa memasukkan tugas. Tugasnya di Nyun Sewu untuk saat ini tugasnya itu di menu beranda, di beranda. Nah, jenengan ke beranda, kemudian klik hadir. Nah, itu. Yang untuk tugas yang ada di menu kelas online memang belum bisa, nggih. Tadi sudah kami sampaikan belum bisa diklik, tapi kita bisa memberikan tugas melalui Bisa menu. memberikan, ya? Nggih, bisa memberikan. Saat ini, mohon maaf, saat ini bisa memberikan. Untuk mengumpulkan, sementara seperti biasanya jenengan biasanya kalau mengumpulkan melalui apa, nggih monggo. Itu. Nah, makasih Pak. Google Classroom. Oke, monggo yang lain mungkin yang di rumah Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ya, apa? Hilang keren. Monggo, oke Pak Lukas nih. Monggo. Kita bono rono itu. Di rumah atau yang di sini? Apalagi kemanten baru ya, Masya Allah. Yang menikah dia akan mendapatkan segala kenikmatan, segala kelezatan. Ternyata semua itu dia dapatkan segala. Sisanya adalah hak dan kewajiban. Mas sebagai seorang suami memiliki kewajiban. Bagaimana Bapak Ibu? Yang biasanya semau dia setelah dia punya istri, ini dia harus memberikan hak-hak istri. Pak Adi. Nggih, monggo. Suaminya. Pak Sabto Adi. Sinten? Pak Sabto, nggih, monggo Pak Sabto. Malam saya nyoba Pak Adi. Saya mencoba itu yang anak-anak kok nggak belum bisa mengirim file ke tugas itu ya. Kenapa Pak? Memang untuk saat ini mohon maaf karena begini, untuk sementara kita hanya bisa mengirim tugas. Untuk anak-anak mengumpulkan tugasnya kemana, seperti yang kemarin disampaikan Pak Ainun, untuk sementara mungkin kita menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan. Kalau selama ini panjenengan untuk mengumpulkan tugas memakai WA misalkan, monggo dikumpulkan di sana. Nah, misalkan tugasnya mengumpulkan di Google Classroom untuk sementara, monggo sambil ini masa transisi. Karena kita juga memikirkan space untuk tempat mengumpulkan tugas. Karena kalau ini tugas nanti langsung masuk ke server kita, itu juga akan membebani space yang ada di server kita. Karena tugas siswa kita kan juga banyak. Ini yang sekarang dipikirkan oleh teman-teman, bagaimana nanti aplikasi ini bisa langsung tersambung ke Google Drive. Sehingga tugas yang diupload anak-anak melalui aplikasi ini secara otomatis masuk ke Google Drive. Harapannya seperti itu, tapi untuk mekanisme masuk ke sana itu yang masih dicari. Karena aplikasinya memang berbeda Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk sementara ini dalam 1-2 minggu ini dalam masa transisi ini tugas mohon dikumpulkan di tempat biasanya dulu untuk sementara sambil kita mencari formula yang pas begitu. Karena kalau semuanya langsung masuk ke server kita tugas itu juga lumayan nanti. Jadi bebannya juga besar, servernya juga menjadi cepat penuh dan itu akan menghambat kegiatan yang lain. Ini yang masih kita pikirkan ya. Ngapunten untuk sementara tugas monggo masukin. Kasih. Ya, sebentar Pak Asmuin ya, monggo. Sebentar. Oke, Pak Sabto dulu, Pak Sabto. Pak Sabto monggo. Tadi pertanyaan saya. Sudah, makasih, terima kasih. Oh, betul siap. Pak Asmuin dulu nggih, Pak Asmuin. Terima kasih Pak. Nah, ini mohon maaf ya. Saya ini kan mencoba kelas yang tadi pagi kelewatan. Ternyata setelah kita upload di sini data hadir,
ternyata anak-anak juga bisa absen. Nah, yang saya tanyakan begini, apakah presensi siswa itu bisa kita batasi? Artinya ketika jam 7 masuk, maka nanti sampai jam 1, 2, 3, berarti anak itu sudah kelewat kelasnya, nggak bisa presensi. Kecuali kalau tugas, seperti di GC kita kan ada presensi, dibatasi jamnya. Tugas kita longgarkan sampai 5 bisa jam. dibuka, Presensi hanya 2 jam. Itu kan membatasi anak-anak biar tidak kamu baca bukumu saja intinya, gitu lah ya. intinya sama kok. Ini bagaimana? Baik Bapak Ibu, untuk saat ini karena ini masih tahap uji coba, anak-anak kan di rumah juga masih belum semuanya karena masih ada kendala-kendala yang mungkin panjenengan juga tahu di masing-masing kelas itu buka full Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi untuk saat ini dibuka full sehari untuk saat ini karena anak-anak kan juga masih masa penyesuaian. Itu jadi untuk saat ini itu dibuka full sehari mulai dari pagi panjenengan buka kelas itu sampai nanti malam untuk saat ini karena mereka juga harus butuh penyesuaian. Perkembangan berikutnya nanti mungkin akan dipikirkan itu oleh Bapak Wakakurikulum selaku programmernya. Nah, itu nanti beliau yang memikirkan ya. Untuk saat ini dibuka full. Nah, karena Bapak Wakakurikulum sudah hadir, tidak pantas kalau saya berlama-lama di sini. Saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Najib Ramadhani SST untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mereka sah-sah saja. Bagus kajian-kajian tersebut. Mungkin kita bisa memilih kata-kata yang bagus buat anak-anak kita, dan kedua yang bagus untuk anak-anak kita. Siapa nyala terus itu dimatikan, kandang guru. Pendidikan anak akan tentang dan dimatikan aja mic-nya itu. Mengganggu itu. Sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Bapak Ibu yang hadir. Saya kira tadi sudah diselesaikan oleh Ustadz Adi. Mungkin ada yang ditanyakan dahulu. Kalau yang dari Pak Asmuin memang dulu Pak desainnya itu absennya ketika guru absen, kemudian ganti jam itu kan ada jamnya ya, 1, 2, 3. Begitu jam keempat anak-anak nggak bisa absen. Dulunya gitu. Tetapi karena masa pandemi kami nggak berani kayak gitu karena anak-anak sudah 6 bulan hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun itu kan di rumah. Khawatirnya nggak disiplin jadi agak repot gitu ya. Nah, akhirnya kami buat gini wis pokoknya sehari CI. Nanti kalau sudah agak tiap harinya sudah ada intens komunikasi dengan gurunya, mungkin kami aktifkan lagi Pak. Jadi memang sudah desainnya gitu. Jadi jam 1, 2, 3, begitu jam keempat, nanti sudah nggak bisa absen yang jam 1, 2, 3. Ya memang seperti itu desainnya. Yang apa Pak dari Bu Fitnah tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Waka. Yang saya tanyakan di sini karena ada teman-teman yang tanya ke saya, Upin untuk yang siswa prakrin bagaimana? Apakah tetap absen di kelas online karena mereka kan sedang prakrin? Ya nanti saya tak minta kepastian kepada Mas Waka biar satu suara. Pada kesempatan ini saya sampaikan ke Mas Waka. Kemudian yang kedua karena tadi Pak Adi juga bilang bahwa kegiatan ini adalah salah satu jurnal kita mengajar. Jadi untuk bukti mungkin saya juga ini belajar mencoba anak-anak saya sehilo di kelas online ini. Karena kita juga masih tarafnya taraf trial. Terima kasih Pak Mas Waka untuk jawabannya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang masalah anak magang itu memang yang bertanya awalnya Bu Lintang ya.
yang di grup itu. Kemudian Bu Lintang sudah saya jawab waktu itu. Kalau untuk yang anak magang, monggo disesuaikan dengan gurunya masing-masing ya. Jadi karena di sana itu sudah ada absen dengan dirinya sendiri, sudah ada pembelajaran dengan dirinya sendiri, mungkin gurunya tidak tiap hari. Ya entah itu misal yang penting itu ada komunikasi dengan gurunya, tidak ujuk-ujuk hilang gitu. Kemudian kembali lagi bingung gitu ya. Nah, akhirnya ya saya minta ya memang ada komunikasi lah ya dengan siswanya, entah itu sebulan sekali, entah itu sebulan 2 kali, enggak masalah. Yang penting ada komunikasi dengan gurunya, bukan begitu sudah magang terus anak itu pokoknya enggak menghubungi gurunya ya, tidak seperti itu. Ya, mintanya seperti itu kita. Kemudian ini kan masih dalam tahap pengembangan ya, jadi memang banyak fitur yang belum kita sesuaikan karena kita kan kemarin ada masukan dari teman-teman itu sudah kami catat, oh nanti ditambah ini gitu. Nah, memang kedepannya nanti kita sempurnakan. Kemudian Bapak Ibu di absen itu nanti kita tambahi Bapak Ibu. Rencana kami nanti filenya itu tidak kami taruh di sini Bapak Ibu. Kayaknya kok kalau kami taruh di sini semakin berat nanti server kita ya. Nah, mungkin nanti ini ya link YouTube, link Google Drive gitu aja. Zoom-nya kita masukkan seperti itu nanti ke depannya. Sehingga nanti Bapak Ibu guru punya drive sendiri-sendiri. Ya, Google Drive sendiri-sendiri nanti tinggal dimasukkan di situ. Jadi anaknya tinggal nanti buka di Google Drive-nya gitu ya. Nanti ini yang saya masuki Sabu Tutik kan? Ini yang ini. Iya. Bukan user jenengan. Makanya saya bingung ini Pak Adi tapi di sini tulisannya Bu Tutik Asmiasih. Ya, enggak, kalau ini benar. Kalau kemarin memang kemarin itu kami kumpulkan Mas Yan jadi satu. Jadi kalau guru agama itu nanti begitu masuk ya isok chatting antar guru agama di situ ya. Tapi sekarang sudah enggak, kita bisa-bisa. Jadi kalau Bapak Ibu ya sudah dengan muridnya sendiri-sendiri gitu ya. Ini nanti kalau tadi sudah ditunjukkan ya tambah materi Pak Adi ya sudah. Gini Bapak Ibu, kalau untuk tugas rencana kami kan tugas nanti kami rekap. Jadi Bapak Ibu punya catatan di situ, bisa nilai di situ kan. Syaratnya kalau beri tugas itu harus tambah tugas. Syaratnya agar bisa dicek ya. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan ini kan tidak ada tugasnya. Nanti ini masih kami perbaiki Bapak Ibu. Di kelas online nanti ini dicek tugasnya yang hari ini nanti enggak ada. Ini kan masih ada. Memang belum masih kita perbaiki Bapak Ibu, belum kita isi di situ ya. Kami masih memikirkan apa yang mau kami isi di sini. Tadi kemarin ada beberapa guru yang memberikan masukan, akhirnya kami catat ya nanti kita tambah ini. Daftar hadir juga seperti itu, Bu. Ini yang daftar hadir per hari, nanti kami buatkan daftar hadir per bulan. Jadi dalam 1 bulan itu siswanya Bapak Ibu tinggal bisa dicetak siapa aja yang hadir di pembelajaran, siapa yang tidak. Jadi sudah ada rekapnya di sana dalam 1 bulan. Nanti Bapak Ibu tiap bulan itu merekap itu ya, agar lebih gampang. Nanti kami tambahin entah itu di atasnya ini atau di mana gitu. Kalau ini yang per hari Bapak Ibu. Jadi yang tanda tangan di sini nanti rencananya ini kami kasih fungsi edit Bapak Ibu. Edit kalau misalkan ada yang sakit, ada yang izin sakit itu lah ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ganti di sini. Nah, ini kan yang berhasil tanda tangan sekaligus kita ngecek HP-nya itu support atau tidak. Kemarin karena ada anak-anak itu yang komplain tidak bisa tanda tangan. Contoh yang pakai advance berapa gitu saya lupa. Handphone. Nah, nanti kita juga cek. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya kira tidak ya Bapak Ibu. Halo Pak Ainun. Saya Pak. Pak Ainun. Saya mau bertanya nih. Pertanyaan kemarin.
Terima kasih. Kemarin saya sudah menyampaikan pertanyaan itu belum terjawab mungkin karena kesibukan dari teman-teman. Saya kemarin kan ada 4 kelas ya, kemudian yang 3 kelas itu sudah masuk. Ya. Saya cek di beranda sudah ada. Kemudian ada 1 kelas 12 MM1 itu tidak bisa masuk. Saya mengulang-ulangi juga tidak bisa masuk. Seperti itu. Nah, sekarang saya juga ada 3 kelas. Mohon maaf, ini di layar saya ini kan juga saya sudah mencoba untuk memasukkan, tapi ini juga tidak bisa masuk pula itu. Pertanyaan saya itu misalnya apakah memasukkan mulai pembelajaran itu sesuai dengan jam yang ada, atau kalau memang kita memasukkan secara berurutan tanpa jam itu bisa gitu. Nah, mohon ini nanti dijelaskan karena ada satu kelas untuk pembelajaran nanti siang itu saya mencoba untuk menanyakan ke sana karena hari ini ada 3 kelas itu sudah saya masukkan mulai pembelajaran, tapi saya cek di berandanya itu tidak muncul begitu. Jadi sekali lagi yang 3 kelas di sini, Pak. Ya. Nah, ini saya mencoba otak-atik. Nah, di sini. Nah, ini kan hanya 1 aja Pak yang masuk. Kelas apa itu? Kelas PSPT. Sedangkan untuk kelas berapa itu? Kelas 12 TKJ sama OTKP itu sudah saya klik, tapi kok di sini tidak muncul begitu. Mohon penjelasan nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Majid. Nanti kami cek dulu Pak Majid itu yang trouble di mana ya. Tadi juga ada beberapa dari laporannya Pak Adi juga, ada yang kelas beliaunya juga seperti itu. Dari nanti kami cek dulu Pak Majid, sabar nggih. Untuk sementara matur nuwun. Kelas itu di manual dulu absennya nggih. Nggih, matur nuwun Pak Majid nggih. Nggih, sami-sami. Nun, boleh bertanya? Saya Pak Inun. Dalam nggih. Saya Pak Inun ya. Gini Pak Inun. Nggih. Lihat ruang belajar ini bagaimana guru itu mempunyai dokumen pembelajaran. Jadi kalau semula tujuannya untuk membuat jurnal itu bagus, sehingga selama 1 bulan kita akan bisa ngeprint jam berapa, materinya apa, kelas berapa. Nah itu yang penting itu. Jadi guru-guru bisa download jurnal mengajarnya. Yang kedua, guru juga tahu bisa ngeprint anak-anak yang saat itu hadir, tanda tangan, melalui tanda tangan kan gitu. Kemudian saran saya yang ketiga tadi, supaya tidak mengganggu kapasitas webnya Pusdat, mending tugas-tugas itu langsung ke emailnya guru yang disediakan oleh sekolah. Kita udah coba kapasitasnya besar, mudah ngontrolnya. Begitu Pak Inun. Terima kasih. Terima kasih Pak As, sarannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Memang nanti kita rencananya seperti itu Pak As. Nah, sudah kita rancang memang. Nanti di jurnal itu kita bisa ngeprint Bapak Ibu di kelasnya masing-masing ya, di mapelnya, bukan kelas. Nanti kita mainnya di mapel Bapak Ibu. Jadi mapel pelajaran ini kita nanti print, Bapak Ibu ngajarnya hari ini di kelas berapa, terus yang hadir berapa anak. Seperti itu, jadi seperti jurnal Marjan Sakwo nanti kedepannya kita sediakan fasilitas itu Bapak Ibu, karena ini kan masih dalam tahap pengembangan, butuh banyak masukan Bapak Ibu. Terima kasih Pak As masukannya. Kemudian untuk yang tugas, boleh saja Pak, nanti Bapak Ibu sudah dibuatkan email kok, ya Pak Adi ya. Nah, sudah nanti kita di sini, nanti kita untuk anak-anak tinggal diberitahu aja Bapak Ibu pas waktu di
di sini tolong dikirim ke Bapak Ibu tugasnya, itu malah lebih bagus. Nanti kita tinggal di sini, saya hanya sediakan Google Drive sama tugas pembelajaran, itu juga bisa bentuknya file atau apa ya, hanya berarti tugas saja di sini Bapak Ibu. Untuk materinya nanti di drive, kemudian tugasnya tetap harus tuh Bapak Ibu ya, tugasnya harus nge-create ini ya, harus tambah tugas. Nah, untuk masalah filenya mau ditaruh dimanapun nanti terserah Bapak Ibu. Yang penting tambah tugasnya ini di-create dulu. Ya. Bapak Ibu, supaya apa? Supaya nanti anak bisa dicek tugasnya. Tujuannya itu Bapak Ibu. Ya Bapak. Oh, mohon maaf Pak Majid, tadi kelas berapa Pak Majid? Yang kemarin kelas 12 MM1, yang hari ini 12 MM ETKJ 2 belum bisa Pak. Sama kelas 12 OTKP 3. Hari ini sudah saya masukkan tapi di apa namanya ini enggak ada, enggak masuk ini. Oh ya, bentar. 12 kelas yang mana Pak Majid? Yang kemarin oh ya, 12 MM2 ya. Kayaknya iya. Salah kelas itu. Ya enggak apa-apa Majid. Yang hari ini TKJ 2 Pak. Sama OTKP 3 belum masuk. Oke. Dan ini benar. Ini yang jadi kelas saya sisakan satu kelas untuk 11 PSPT 2 nanti saya bawa untuk rapat pertemuan pendampingan itu nanti biar saya ini yang jelas. 12 TKJ 2. 12 TKJ 2 sudah ada Pak Majid ini hari Rabu. Sudah, cuma saya masukkan kan belum ada pembelajaran. Di situ keterangannya tidak ada pembelajaran. Padahal saya sudah iya, Pak Majid belum ngisi di sini. Di ini Pak Majid. Ini materi sama tanda tangannya harus diisi dulu. Baru anak-anak sampun, bisa. Pak, sampun. Sudah. Tapi tidak mau. Ada bulatnya merah. Bulat merah begitu. Yang lain bisa. Coba. Materinya apa Pak Majid? Yang materinya apa ini? Pengaruh iptek. Oke, iptek. Kita coba dulu Pak. Terus tanda tangannya Pak Adi ya jauh lagi. Ya, sudah tuh Pak. Saya mencoba sudah. Bahkan 2 kali kok tidak seperti yang 11 PSPT. Nah ini Pak Majid, ini sudah kayaknya. Coba anak-anak disuruh. Oke. Saya cobanya ulang Pak. Ini sampun Pak Majid. Sudah Pak, ditutup Pak. Coba. Oke, terus di kelas online ada nggak? TKJ ini ada ini. Iya. Oke. Oh ya mungkin itu jaringannya Pak Majid. Cuman kayaknya tadi ada di jadwal guru Pak. Di jadwal guru. Coba. Oh yang diatur kelas. Iya, itu kan saya mau menambah materi yang 12 MM2 kayaknya nanti ada di hari apa itu nggak bisa coba di jadwal guru Pak. Jadwal guru. Oh ya, yang hari Jumat nanti yang ada tapi. Oh. Oke. Sambut Pak Majid gitu. Yang TKJ materinya sudah ada ya di situ. Materinya apa? Belum saya itu tadi saya hanya nge-create aja tadi. Enggak dihapus saja Pak, saya masukkan ulang. Oh enggak, jenengan tinggal masuk aja di beranda. Oh iya hadir, terus nanti materinya jangan upload. Saya tanda tangannya tadi tidak usah diisi lagi Mas. Oh nggih. Oke, siap. Mungkin Pak. itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan, sambut nggih. Tahu Pak. Bapak Ibu untuk yang masalah jadwal nanti langsung aja ketemu teman-teman ya. Ya ketemu dengan teman-teman kayak tadi malam. Mohon maaf untuk yang Bu Lusita belum saya itu tadi malam saya full istirahat. Jadi
Kenapa? Ya. Nanti habis ini kami lihat Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami karena sudah diterangkan Pak Adi dengan semuanya ya sudah diterangkan Pak Adi ya. Berarti materinya sudah selesai Bapak Ibu. Saya terakhir Pak ya. Oh nggih Pak Cip. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Jadi lambat demi lambat atau cepat semakin cepat kita menyesuaikan, insya Allah kita juga bisa membuat kegiatan Smart Class ini semakin baik dan mudah-mudahan untuk kedepannya semakin baik. Dan mungkin yang saya tandaskan di sini itu adalah untuk yang kelas 11 Bapak Ibu ya. Jadi memang kelas 11 ini kenapa sih kok harus ada tatap muka dengan guru? Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak ini kan memang PSG ya. Jadi memang pada waktu PSG kita tidak akan sentuh, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya say hello atau yang intinya bisa berkoordinasi dengan gurunya masing-masing. Mengingat anak-anak ini sudah lama ya tidak bisa bertemu dengan gurunya. Jadi saya harapkan untuk yang kelas 11 ini memang untuk tugas ya kalau bisa ya dikurangi, kalau bisa tidak ada sama sekali, tapi mungkin tugas-tugas yang mungkin di situ kalau pakai Zoom, mungkin yang bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Yang agama mungkin dengan menerapkan surat-surat apa saja yang dia bisa mampu untuk menjawab seperti itu. Paling tidak seperti itu Bapak, sehingga habis pembelajaran ya sudah. Jadi tidak ada tugas yang banyak ya untuk yang di kelas 11 gitu. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu selama 1 minggu ini benar-benar memperhatikan apa yang sudah kita launchingkan ini, Smart Class ini, dan kita sudah fasilitasi dengan setiap hari kita ngadakan seperti ini. Mudah-mudahan nanti lebih paham dan nanti bisa kita selesaikan bersama. Kemudian untuk tempat tugas, ini saya harapkan Bapak Ibu punya Google Drive ya, sehingga Google Drive ini nanti tinggal ngelingkan dan anak-anak disuruh untuk semua tugas ada di situ. Mungkin dengan melalui email yang kita punya, nah itu bisa kita gunakan untuk Google Drive ya. Dan email yang kita punya yang pakai sch.id itu juga memang besar sekali kemampuannya untuk menampung tugas-tugas itu. Jadi harapan saya nanti mungkin di Google Drive itu mungkin diganti yang agak lebih familiar, jadi tidak kode-kode ya. Jadi misalkan di Bitly atau di tempat-tempat yang lain yang sifatnya nanti bisa, misalkan Bitly tugas matematika, misalkan gitu ya, / tugas matematika, itu akan lebih mengenal dan anak-anak akan mengumpulkannya di situ. Ya, saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman semuanya. Dan ini masih perkembangan ya, masih dikembangkan terus. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan semua dengan rapi dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih. Itu Bapak Ibu ya, info tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Tolong untuk yang emailnya sekolah digunakan dengan baik. Memang kapasitas kita unlimited Bapak Ibu. Jadi yang email sekolah kita kapasitasnya unlimited. Jadi Bapak Ibu mau upload video, mau upload di sana terserah gitu ya jumlahnya. Karena memang sama pihak dari emailnya sekolah dan Google kita diberi fasilitas yang banyak besar gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu tambahan dari kami. Pak Adi ada tambahan? Pak Adi enggak? Adi yang di sini ada yang ditanyakan Pak Hermanto? Nggih.
kapan hari saya pernah bertanya pada Pak Adi bahwa email masuk yang dari sekolah SCH.id S1 itu dibuka dari HP nggak bisa. Katanya mungkin HP-nya kurang mampu atau mungkin masalah apa yang jelas di HP nggak bisa. Ya, kan harus dibuka di laptop. Kira-kira bisa nggak dipermudah sehingga bisa juga dibuka di HP? Entah itu kekuatannya atau apanya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hermanto. Itu jawabannya ganti handphone, Pak. Tablet sekolah. Oke. Oke, mau Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi sebenarnya email dari sekolah itu kalau dibuka di HP itu bisa, cuma harus sinkronisasi dan sinkronisasinya butuh waktu yang lumayan lama kalau kita buka di HP. Nanti akan ada aplikasi baru namanya aplikasi kerja. Aplikasi kerja itu membutuhkan waktu juga instalasi dan sinkronisasinya. Sehingga mohon maaf sekali bagi Bapak Ibu yang mungkin HP-nya sangat terbatas memorinya itu itu pakai tabnya sekolah juga hampir sama karena tabnya sekolah itu memorinya cuma 2 GB kecil, tab sekolah itu memorinya. Ya bisanya bisa Bapak Ibu, cuman memang membutuhkan waktu sinkronisasi yang agak lama. Tapi kalau sinkronisasi itu sudah dilakukan, selanjutnya sudah seperti biasa, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman untuk awal saja seperti itu. Makanya untuk Bapak Ibu, guru, sebaiknya untuk email sekolah memang dibuka atau diaktifkan melalui laptop. Itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah daripada dengan menggunakan HP, khusus untuk email sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan, mohon maaf mungkin HP-nya memorinya agak besar, nggih monggo untuk sinkronisasi. Atau sinkronnya malam hari disinkron, kemudian besok paginya sudah selesai. Terima kasih atas jawaban Pak Adi maupun Pak Ainun. Sangat gampang. Saya tanya Pak Ainun. Pak Ainun. Nggih Bu Ina, nggih, monggo. Nggih. Pak, saya masih disambati sama anak-anak itu tentang kuota, Pak. Katanya nggak bisa absen, nggak bisa ini itu katanya kuota. Nah saya dengar dari sekolah lain, ini mohon maaf, terutama di SMP ya memang kota, itu sudah full dibantu semua Pak. Apakah tempat kita itu belum atau masih diajukan atau bagaimana Pak? Soalnya sambatannya anak-anak itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Memang untuk yang jenjang SMK ini, SMK 1 apalagi, untuk sampai Februari, Bu Ina, Februari itu sudah dibantu oleh pemerintah kuota pembelajar yang 5 GB umum, 25 GB yang untuk Google Classroom, Google Drive itu, kemudian Zoom. Kalau untuk yang sekolah kita itu masih belum terdaftar Pak Dia. Belum. Kemarin kami masih mencoba agar bisa didaftarkan di kuota belajar. Kalau tidak bisa diakses itu khawatirnya kuota yang dari pemerintah itu habis yang 5 GB itu dipakai anak-anak entah itu untuk apa gitu kan. Kok sambatannya seperti itu. Rencana kami memang awal-awal Januari kemarin itu ada omongan di kami sendiri ya, di Waka itu, di tim Waka untuk anggaran kuota tanda. Nah itu masih karena Februari masih dibantu oleh pemerintah, tidak kami anggarkan Bu Ina yang di bulan ini. Entah nanti kami ngomong lagi dengan teman-teman di manajemen untuk yang bulan Februari nanti kira-kira bagaimana, karena kami harus nunggu kepastian dari pemerintah. Kalau pemerintah ngasih, kami nggak bisa ngasih. Kalau pemerintah tidak bisa ngasih, insya Allah kami masih bisa menganggarkan itu, insya Allah seperti itu. Mungkin itu katanya ada link dengan Kemendikbud gitu loh Pak. Jadi misalnya Google Classroom, Zoom itu masuk ke situ semua sehingga
siswa sama guru itu nggak bayar sama sekali. Oh iya, itu didaftarkan ya. Kami mau mencoba daftarkan itu memang rencananya. Iya, iya. Jadi ini masih kami coba-coba dengan teman-teman, masih belum dapat linknya. Injek, terima kasih Pak. Banyak ya. Monggo Bapak, mungkin Pak Cip mau menambahi. Jadi sudah mendikan Mbak yang 8 juta kita ngambil untuk tambahan. Kemarin itu Pak yang token dari untuk token. Oh iya, yang mestinya ada 1 dari bulan. Iya. Bos, ada yang Iya. dari itu ya. Iya. Iya Pak, sisanya. Jadi ini kunci 200. Iya. Mungkin Bapak mau menambahi? Jadi yang seragam itu masih ada sisa 200 ya. Itu yang kita rencanakan untuk mungkin. Mungkin itu ya Bu Ina. Kami masih berusaha untuk didaftarkan di kuota belajar itu Bu Ina. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Nanti kalau masukan-masukan silakan dikirim aja ke teman-teman Bu ya, SMS saja mau ditambahi apa di ruang belajarnya gitu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dari kami. Lagi monggo. Ditutup Pak, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Insya Allah nanti karena tadi direkam oleh Mas Rifki Entertainment, jadi nanti rekamannya akan diupload di YouTube dan Bapak Ibu mungkin untuk materi pusat belajar nanti bisa melihat rekamannya lagi. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan kepada kami dan insya Allah setelah ini akan diedit oleh tim dari Rifki Entertainment untuk diupload di YouTube. Dari kami cukup sekian, demikian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.